Kamu lihat sesuatu nggak? Itu. Kayak orang bukan ini. Tuh. Apa ini siapa? Apri. Apri, namanya Apri. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Nah, ini kan nggak begitu jauh, Tuan. Tapi di tengah-tengah sana katanya makanya. Jadi ini naik lagi, terus ke sana lagi. Entah kita harus meningkat, makanya melewati beberapa bukit tuh, nggak tahu. Wah, jauh. Impornya dari Pak Sono itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi, saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto siap menghibur kalian di jalan selalu. Kami yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Mudah-mudahan dengan dihiburnya kalian oleh kami akan semakin bahagia ya. Karena apa? Dari hiburan ini insya Allah selain daripada tontonan, mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan dan juga tantangan hati kita. Selayaknya beliau Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan hiburan wayang, tetapi memberikan tuntunan hidup ya. Makanya lentur saja, jangan terlalu kaku, lentur ya. Ini kita mendatangi pegunungan itu sebelah sana, di tengah-tengah alas hutan, harus kita melewati beberapa bukit lagi di sana. Katanya ada gua di tengah-tengah pegunungan sana, di tengah-tengah hutan, yang ceritanya tempat pertapaannya dulu para tokoh-tokoh dari kerajaan Majapahit, dari kerajaan gitu ya? Pajajaran, dan juga lainnya. Nggak tahu ya, maksudnya nanti kita harus mengalami apa di sana. Tapi yang jelas kita untuk berpikir jalan, amati, yuk hadirkan kesadarannya, hadir utuh. Kita harus memberikan perhatian kepada kesadaran kita. Yuk. Lagi. Tapi rumput banget nih. Nih, sudah seperti ini keadaannya ini. Takutnya ada ular loh, maksudnya loh. Ular. Wah. Kalau ular ada ini ya. Ya makanya itu kita waspada, hati-hati nih. Assalamualaikum. Punten. Nih, coba perhatikan seperti ini keadaannya ini. Seolah-olah kita terblokir nih, terblokade ini. Jalannya seperti ini, rapat kayak gini. Kita nggak bawa alat ini ya. Wah, nggak bawa beko ya, Jon. Nah, harusnya bawa beko harusnya ini. Nih, Setirnya bocor. bentar dulu. Kita harus berani mengambil keputusan untuk membersihkan ini dulu, supaya mempermudah orang, ya kan? Ya. Oke. Alhamdulillah. Yuk, sini. Iya. Wow. Ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Punten. Lokasi di mana lokasinya nih? Ke sana ya. Nih. Hati-hati, takutnya ular tiba-tiba nyerang kita. Banyak ularnya ini ya. Ya padahal seperti itu. Lokasi kok sama kayak gini sih ya. Ini nggak ada yang lain gitu. Kalau di mall nggak kayak gini ya, kan? Ya iya. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga lagi dalam perjalanan ini ya, kita harus mau nggak mau harus kita lalui. Nih, perhatikan ini coba. Tuh, ini kan panas-panasnya ini sarang ular nih. Oh iya. Nih, kan?
sarang piton ini ya. Sarang piton ini maksudnya nih. Wah, pantas saja nggak ada orang yang kesini. Lokasinya kayak gini. Wah, yuk. Ini kita menerobos. Ini sudah berapa kilo ini? Wah, 10 kilometer. 10 kilo dari di tengah-tengah hutan. Waduh, gak apa-apa, yuk. Layu saja. Bawa kompas gak? Wah, Jono, Mas Jono, kompas. Ya nanti kita nanti kita tersesat lagi. Nih, apa namanya? Buat pegangan ininya nih. Iya. Wah. Sepertinya ini area gua nih. Nih. Perhatikan nih, tuh. Ya kan? Iya, ya. Rasa ini gua ini. Cuma sudah kayak gini pokoknya nggak ada akses untuk kita lewat. Kita nggak. Udah masuk aja yuk. Ya, ini ya. Enggak, memang lokasi ini katanya sih mungkin gua ini dimaksud. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Nih. Perhatikan nih guanya keren sekali nih. Ini mungkin yang dimaksud oleh orang-orang tadi ya. Ada gua di tengah-tengah hutan yang hampir tak pernah ada orang ke sini. Itu pun tadi yang cerita tadi cucunya. Cucunya tuh kurang lebih usianya sekitar 40 tahun ya. Sedangkan cucunya ini diceritakan oleh kakeknya bahwa di sini ada gua di tengah hutan yang tak pernah dijamah orang. Dulu pernah kakeknya ke sini, gitu katanya. Jadi kakeknya diceritain juga sama kakeknya juga. Jadi bagaimana ini ya? Ya udahlah kita ini aja maksudnya. Ini yang mana ini? Ya nanti kita cari tahu aja tentang kejanggalan-kejanggalan di sini. Maksudnya apakah ada cerita yang perlu kita petik karena ini ceritanya itu tempat pertapaannya para tokoh-tokoh di kerajaan Majapahit ceritanya. Nah, makanya kita harus lentur lagi. Samar-samar ya. Samar-samar, apakah iya? Bukan cuma Majapahit, dari kerajaan Pajajaran pun datang ke sini. Yuk, kita tidak tahu apakah ada cerita bagus di sini. Kata cucunya ini ya. Ya iya kata cucunya. Terus saya cucunya siapa ini ya? Khususnya cucunya Liwon. Cucunya Mbak Liwon ini ya. Iya. Astagfirullah. Kita bicara dulu nih dari segala sisinya nih. Goanya memang unik, sudah berlumut tapi nih kami memper ya pantas karena apa sudah berusia itu ribuan tahun ini ya. Jadi seperti ini sudah berlumut, lumut sampai menghijau sampai seperti ini kadang tapi indah ya. Nih enak. Assalamualaikum. Punten. Yang kamu dengar apa di sini? Suara air doang ini entas-entas ini ya. Suara air dan suara angin. Nah ini mungkin pelajarannya ini. Yuk. Kalau saya dengar sih suara token listrik ini ya. Ini ya. Tapi ke sana jauh mungkin tuh ada gua lagi ke sana mungkin tuh. Ini seperti ruangan balai-balai nih. Balik-balik. Nah iya nih perhatikan nih. Ya kan? Di sini ruang aula mungkin di sini dulunya tempat pertapaan di sini mungkin nih. Tapi center saya kok drop kayak gini sih ah. Ada energi benturan kan. Kamu lihat sesuatu nggak? Itu. Kayak orang bukan ini. Astagfirullah. Tuh. Iya, Kang. Ini orang asli atau bukan? Makanya takutnya orang gila. Sebentar dulu. Sedang fokus atau lagi HP itu? Saya nggak yakin deh. Assalamualaikum. Punten. Ini orang bukan sih? Jangan-jangan ini yang dimaksud cucunya ini ya? Oh, Bukan. Cucunya cuma menceritakan saja ada lokasi gua di sini, tapi nggak ngomong ada orang. oh iya. Cucunya juga nggak pernah ke sini. Iya, ya. Nggak pernah, cuma cerita di kakeknya ada gua di sini gitu katanya. Lagi bu, cucunya di Jogja ya? Orang aja. Assalamualaikum. Punten, ini siapa? Masih hidup kan? Astagfirullah. Oh, hitam ya?
Assalamualaikum. Punten. Ini siapa, maaf punten? Mbah? Oke nih. Apakah dia sedang tidur? Mungkin sedang melakukan bertapa gitu. Tapi saya rasanya masih muda loh, belum begitu tua. Iya, tapi gini. Kita mengganggu apa enggak nih kira-kiranya? Tahu ini ya. Ya takut yang ganggu gitu maksudnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah bangun. Maaf Mbak, perkenalkan nama saya Tarto. Maaf ini siapa? Apri. Apri namanya Apri. 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 Maaf, maaf, Pak Apri, mohon maaf. Kenalkan, saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Saya bersama dua teman saya ini, ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Iya, jenengan sendiri aslinya mana? Mana? Desanya? Kedungrejo. Kedungrejo. Kecamatannya? Oh, jauh juga ya. Maaf nih. Lagi ngapain di sini sampai seperti ini? Iya. Lagi mengalirkan. Mengalirkan apa? Ah? Sebentar dulu. Saya belum begitu paham, maaf nih. Maaf ya di sini ya. Maksudnya mengalirkan apa? Iya. Oke. Kamu paham nggak? Sama sekali ini ya. Oh, baik. Boleh dijelaskan ini maksudnya mengalir apa supaya kami tidak bingung. Baik. Kita disuruh diam dulu, tenang dulu. Baik, Mbak. Iya. Ini suara air yang bergemericik, dengar ya? Iya. Terus suara angin. Astagfirullahaladzim, paham ya. Maksud beliau adalah ingin mengalirkan angin, mengalirkan air, mengalirkan ilmu gitu maksudnya kepada kita. Maaf Mbak, tapi kami belum siap, takutnya kenapa. Baik. Nggih. Siap. Gini teman-teman, beliau hanya menjalankan titah perintah hidup untuk bisa mengalirkan ilmu kepada kita semua supaya kita hidupnya bahagia, hidupnya terprogram dengan baik katanya ya. Kita sih tidak meminta, tetapi karena beliau ingin mengalirkan itu, tapi kita harus siap ya. Kita harus siap menerima, kita kosongkan dulu. Maksudnya bagaimana supaya kita memahami itu tadi. Nggih, Mbah. Nggih. 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 Nggih, Mbah. Nggih. Ini sangat luar biasa ini teman-teman semuanya. Ini ilmu
kehidupan. Maksudnya ya bukan ilmu kesaktian, bukan ilmu kebal, tapi ilmu kehidupan dalam sehari-hari kita yang ternyata dialami oleh semua orang. Beliau sengaja untuk mengalirkan kepada kita yang terjebak saat ini, terjebak dalam namanya apa ya, hidup yang susah. Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya. Tetapi kita mengkonsepkan, kita mengikuti pikiran, kita mengikuti ego sehingga kehidupannya tersesat. Ya, tersesat menjadi sengsara. Jadi yang dimaksud beliau tadi adalah ilmu yang sangat mendalam. Artinya gini, orang-orang yang ikhlas mengalirkan sesuatu yang baik, maka akan dialiri sesuatu yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, orang-orang yang selalu mengalirkan atau menjadi penyedia penghantar keburukan, maka yang akan dialiri kepada dirinya pun akan keburukan juga. Ini arti yang sangat dalam, luas artinya. Ketika kita menanamkan rasa bahagia, rela, ikhlas, legowo, menjadi media penghantar kebaikan kepada orang lain, banyak ya contohnya seperti bersedekah, seperti memberikan senyum yang enak, atau yang lainnya, itu kita pun akan dialiri sesuatu yang baik juga. Ini menyangkut kekayaan juga ya. Kalau pengen kita dikayakan, maka kita memperkaya orang. Rela, ikhlas, legowo, jangan khawatiran. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita tadi mengalirkan keburukan, mengalirkan kebencian, cari untung sendiri, nah itu kita pun akan dialiri keburukan juga. Hidupnya tersesat, terjebak dalam penderitaan, kesengsaraan hidup. Ini luar biasa, Mbak. Iya, ini berarti ini orang-orang yang hidupnya adem ayem tentrem, hidupnya yang perlu berkelimpahan itu karena mereka ikhlas, legowo, mengalirkan sesuatu yang positif, rela menjadi diri yang legowo, yang menjadi media penghantar kebaikan kepada orang lain. Ini luar biasa. Ini ilmu kekayaan tingkat tinggi ya. Kalau kalian betul-betul bisa meresapi ini ya, ini silakan dipraktekkan kepada kalian. Kita pun sama, hanya mengalirkan saja sebagaimana tadi beliau memberikan pitutur dari awal, yaitu dengan suara angin sebagaimana untuk mengingatkan kita untuk sadar napas, karena Tuhan itu meliputi segala sesuatu, meliputi kita juga, tetapi kita selama ini lupa karena mudah terseret oleh pikiran, oleh ego. Yuk kembalikan kepada kesadarannya, kesadaran yang sejati, kesadaran kepada bersama Tuhan diri kita, sehingga kita betul-betul bisa mengalami surga, mengalami kebaikan hidup. Alhamdulillah, ini rezeki sangat besar sekali buat kami. Rezeki yang berlimpah ruah ketika saya bertemu dengan jenengan, meskipun jenengan wujudnya seperti ini, tapi luar biasa. Bisa jadi sesuatu yang buruk bagi kita, belum tentu buruk buat kita, karena Tuhan bisa memberikan aliran ilmu melalui orang-orang yang tidak disangka-sangka, termasuk orang ini. Baik. Kira-kira jenengan mau sampai kapan kayak ini? Mau pulangnya kapan? Iya. Oh, nanti ada saatnya. Baik. Jenengan kesini itu atas keinginan sendiri atau ini apa namanya? Atas dorongan orang tua ataupun apa gitu? Oke. Oke. Baik. Yang penting gini teman-teman, kita harus bisa menyerap ilmunya. Yang penting bisa menyerap ilmu yang baik buat dari apapun, termasuk dari tadi angin, dari suara air, ataupun yang lainnya adalah ilmu, termasuk pitutur beliau yang memberikan aliran kepada kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemana ini ya?
Mau. Hah? Berarti Berarti kan bukan mau gini. Bisa jadi ini apa namanya? Seirama atau apa ya? Sekelas Wali gitu mungkin ya. kelas Wali. Ya iya. Wali masih muda ya. Ya bisa jadi meskipun tua tapi kan usia tetap muda, makanya posturnya gitu. Awet muda ini ya. Katanya kan di situ kan tetap muda terus katanya tuh. Oh ya. Ya mungkin ini sebuah cerminan peribahasanya. Jadi dengan menghilangnya beliau, kita pun harus bisa mengambil ilmunya, harus bisa meninggalkan pola lama, menghilangkan kehidupan kita yang apa ya, selalu mengeluh. Tuh, ya. Iya, iya. Wah, keren sekali. Kenapa zaman sekarang banyak yang mengeluh ya? Karena terprogram, Tapi apa ya? diprogram dari kecil untuk menjadi pribadi yang mengeluh, pribadi yang sengsara, pribadi katanya cari uang susah. Sebenarnya nggak susah, cuma kita diprogram sehingga susah beneran. Karena apa? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka susah, maka akan diberikan susah. Tuh ya. Oh, jadi seperti itu. Ya seperti itu. Oh. Udahlah gini aja. Kita sudah menemukan seperti ini lokasinya dan kita bisa bertemu dengan tadi. Kita bisa mengambil keputusan untuk merubah lah gitu aja deh ya. Pak Bos pulang yuk. Pulang aja nih, Jak. Ya pulang dulu. Apa kita ngopi-ngopi dulu sana? Ngopi dulu. Saya mau ngopi dulu ke warung si Bu Ijem. Oh kopinya kan jauh warungnya, di sini aja dulu. Tapi kan Bu Ijem cantik orangnya ya. Ayo Yuk, mana lagi gorengannya gede ya. Aduh. pamit dulu. Oh iya. Oh ya, Pak Orang dulu Mbah. Nggih pangapunten lepat kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Saya jawabin ya. Yono jangan mengeluh Yono. Yo. Yang paling mengeluh mulu ya. Perjalanan yang mengasihkan meskipun agak Menyenangkan. capek tapi menyenangkan sekali. Ya, Karena menyenangkannya itu apa? Kita bisa mengalirkan ya. Kita bisa memberikan media penghantar kepada orang. Senangnya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mau menerima, ini teman-teman kunci hidup bahagia ya adalah kita mau dan legowo memberikan media penghantar yang baik ya. Jadi memberikan yang baik-baik kepada orang, mau menyalurkan. mengalirkan. Jangan sebaliknya, selama ini mungkin bisa jadi kita mengalirkan tapi yang jelek-jelek. Contohnya mengalirkan mengeluh, mengalirkan diri culo, memberikan apa ya, beban kepada orang. Selalu gemerut. Nah, itu supaya kita dialiri yang baik, maka kita harus mengalirkan yang baik juga. Betul. Mudah-mudahan kalian paham dengan makna Sanepa ini, makna kias ini, dan kalian, saya yakin akan menjadi orang-orang yang sukses, hidupnya adem ayem tentrem, Amin. berkelimpahan, dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jebar jebur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.